Selamat bertemu kembali para pejuang skripsi. Bagaimana kabar kalian? Harapannya kalian kabarnya baik dan sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan bahas 10 judul siap pakai dengan sedikit penjelasannya. Jadi bagi yang membutuhkan ini silahkan standby dan ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, adik-adik pejuang skripsi, judul yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang analisa macam-macam cara belajar siswa SD dalam persiapan menghadapi ujian nasional. Ya, sekali lagi saya bacakan, analisa macam-macam cara belajar siswa SD dalam persiapan menghadapi ujian nasional. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, kalau kamu mau mengambil judul ini, adik-adik, yang pertama, kamu melakukan penjaringan siswa yang akan ikut UN. Ya, siapa saja yang ikut UN dalam satu sekolah. Kemudian setelah kamu memiliki datanya, maka kamu boleh melakukan wawancara secara mendalam ya kepada yang bersangkutan dan juga orang tuanya. Nah, yang perlu dicari tahu di sini adalah bagaimana dia belajar untuk menghadapi ujian nasional ya. Cara belajarnya seperti apa? Perlu juga dicari tahu melalui wawancara terhadap orang tuanya begitu. Kemudian selain itu juga kalau mereka tidak keberatan, agar kita bisa melakukan observasi terhadap kegiatan belajar mereka di rumah dalam rangka persiapan menghadapi ujian nasional. Oke, itu sedikit penjelasan tentang judul ini. Judul yang kedua yaitu analisis kebiasaan gemar membaca pada siswa sekolah dasar. Nah, ini terkait dengan kebiasaan gemar membaca pada siswa sekolah dasar ya. Yang pertama yang perlu kalian lakukan sebagai peneliti kalau mau mengambil judul ini adalah penjaringan siswa. Ya, penjaringan artinya kamu benar-benar mencari tahu siswa yang memiliki kebiasaan gemar membaca. Caranya bagaimana ya? Melalui observasi ya. Observasi, kemudian wawancara guru atau petugas perpustakaan, atau bisa juga wawancara orang tua ya. Jadi di sini setelah kita memiliki data siapa saja siswa yang memiliki kebiasaan gemar membaca, hal yang kita lakukan berikutnya adalah observasi kegiatan anak ini sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah ya, di sekolah itu dan bisa juga di perpustakaan. Selain observasi kegiatannya, kita bisa juga melakukan wawancara ya, wawancara anak yang bersangkutan, kemudian wawancara gurunya, guru kelasnya, dan juga bisa wawancara petugas perpustakaan dan orang tuanya. Lakukan wawancara yang mendalam, lalu nanti kita deskripsikan bagaimana kebiasaan anak ini ya. Seperti itu dia sedikit penjelasan tentang judul ini. Judul yang ketiga, adik-adik, upaya mengembangkan kemampuan mengarang melalui kebiasaan menulis buku harian pada siswa SD. Nah, judul ini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai peneliti mengembangkan kemampuan mengarang pada anak. Agar mereka memiliki kemampuan untuk mengarang, kita harus membiasakan mereka terlebih dahulu untuk menulis buku harian. Ini bukan hal yang mudah ya, karena kita akan membentuk kita akan mengembangkan kemampuan mengarang pada anak. Caranya dengan membiasakan mereka untuk menulis buku harian. Nah, ini tidak bisa dilakukan hanya dengan 1-2 hari. Tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 minggu atau 2 minggu. Minimal, boleh saya katakan, kita membutuhkan waktu 1 bulan. Kita membutuhkan waktu 1 bulan untuk membiasakan anak-anak menulis buku harian. Nah, setelah itu, kita minta mereka untuk menulis karangan. Nah, di sini nanti tentunya akan ada perubahan ya.
Bagaimana mereka menguasai kosakata, kemudian kebiasaan menulis mereka sudah terasah pada saat mereka menulis buku harian selama sebulan. Tentunya akan ada kemajuan atau juga akan ada perubahan pada saat mereka itu menulis karangan, ya, setelah mereka terbiasa menulis buku harian. Nah, penelitian ini saya pikir bisa dilakukan pada saat jam sekolah, jika sekolah mengizinkan, atau bisa di luar jam sekolah kalau anak-anaknya mau begitu. Oke, berikutnya judul yang keempat, analisis kompetensi guru dalam perencanaan bahan pembelajaran untuk siswa SD. Nah, di sini adik-adik yang menjadi sumber data utamanya adalah dokumen yang dimiliki oleh guru. Ya, apakah dokumen apa yang dimaksudkan di sini adalah dokumen seperti RPP dan materi ajar. Itu akan tetapi peneliti harus menguasai indikator kompetensi guru terkait dengan perencanaan bahan pembelajaran, sehingga nanti indikator inilah yang menjadi dasar dari kita menganalisis dokumen RPP dan materi ajar. Kita akan lihat nanti RPP-nya itu apakah sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dibuat. Kemudian materi ajarnya apakah sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Begitu. Tetap patokan utamanya adalah indikator kompetensi guru yang berkaitan dengan perencanaan bahan pembelajaran. Itu dia penjelasan tentang judul ini. Berikutnya adalah yang kelima, pentingnya memiliki keterampilan membaca bagi siswa sekolah dasar. Nah, ini melihat apa urgensinya, apa pentingnya siswa memiliki keterampilan membaca. Alasannya apa? Lalu bagaimana kalau tidak memiliki keterampilan membaca? Kemudian langkah konkret apa yang bisa dilakukan agar siswa memiliki keterampilan membaca, ya. Tuh. Dan ini tidak perlu turun lapangan. Kajian pustaka saja sudah cukup. Kemudian yang keenam, judul yang keenam yaitu analisis peran orang tua terhadap anak berprestasi. Sekali lagi, analisis peran orang tua terhadap anak berprestasi. Jadi di sini yang dilakukan oleh peneliti pertama-tama adalah penjaringan anak berprestasi, ya. Kita harus cari tahu dulu anak-anak yang berprestasi itu siapa saja. Nah, untuk mengetahui anak-anak yang berprestasi, kita bisa meminta datanya pada guru atau melakukan wawancara pada guru. Kemudian kita cari tahu, setelah kita memiliki data anak-anaknya siapa-siapa saja yang berprestasi, maka kita cari tahu orang tuanya siapa. Nah, di sini yang menjadi sumber data utama adalah orang tua dari anak-anak yang berprestasi ini. Kita melakukan kegiatan wawancara mendalam. Kira-kira peran mereka selama di rumah itu seperti apa, ya? Peran mereka dalam membentuk prestasi anak mereka itu seperti apa? Itu dasarnya. Yang pasti di sini, adik-adik, peneliti harus memiliki atau harus menguasai teori tentang prestasi. Cakupan dari prestasi atau aspek-aspeknya itu apa-apa saja. Nah, itulah yang akan menjadi dasar dari wawancara mendalam terhadap orang tua dari anak-anak yang berprestasi ini. Nah, itu penjelasan untuk judul yang ke-6. Judul yang ke-7, analisis persepsi guru kelas terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, ini jelas sumber datanya adalah guru kelas, ya. Dan hal yang harus dikuasai oleh peneliti di sini adalah aspek-aspek pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013.
Nah, peneliti harus menguasai itu. Kemudian, nah di sini untuk memperoleh datanya, peneliti harus melakukan wawancara mendalam terhadap guru kelas dan harus berpedoman pada aspek-aspek pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Oke, itu dia tambahan penjelasan untuk judul yang ke-7. Berikutnya judul yang ke-8. Analisis pandangan siswa terhadap pola interaksi guru dalam pembelajaran di kelas. Sekali lagi, analisis pandangan siswa terhadap pola interaksi guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, di sini adik-adik, kamu sebagai peneliti harus menguasai teori dasar atau idealnya pola interaksi guru dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa. Itu harus ada teorinya. Nah, itu akan dijadikan patokan dalam wawancara siswa. Lakukan wawancara mendalam terhadap siswa dan berpatokan pada teori pola interaksi guru dalam pembelajaran di kelas. Idealnya seperti apa? Kemudian keterangan siswa nanti seperti apa? Nah, itu ya. Jadi analisis pandangan siswa terhadap pola interaksi guru dalam pembelajaran di kelas. Berikutnya, judul yang ke-9, macam-macam upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Macam-macam upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Nah, di sini adik-adik yang perlu dilakukan adalah terlebih dahulu kita sebagai peneliti melakukan wawancara terhadap guru ya untuk mendapatkan data anak-anak yang berkesulitan, siapa saja yang masuk dalam kategori anak-anak yang berkesulitan. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, lalu kita sebagai peneliti perlu menemukan detail kesulitan setiap anak. Tentu setiap anak itu memiliki kesulitannya masing-masingnya, tidak sama, kesulitannya itu tidak sama. Gitu. Jadi memiliki kita sebagai peneliti harus menemukan detail kira-kira kesulitan setiap anak itu apa-apa saja. Misalkan si A tidak bisa membaca kata, si B tidak bisa membaca suku kata, sedangkan si C belum mengenal huruf, si D belum bisa menghafal angka 1 sampai 20, misalkan seperti itu ya. Kemudian jika kamu memiliki data per anak dan kesulitannya masing-masing, maka kamu harus melakukan wawancara mendalam terhadap guru terkait tindakan khusus apa yang dilakukan terhadap si A, si B, si C, dan si D, khusus pada masing-masing kesulitan setiap anak ini, begitu. Ini datanya nanti kamu akan memiliki banyak data dan di sini nanti peneliti itu harus bisa menguraikan upaya-upaya dari guru per kesulitan yang dihadapi oleh anak. Begitu. Itu penjelasan untuk judul yang ke-9. Sekarang judul yang terakhir yaitu yang ke-10, peran orang tua di dalam membangun karakter anak sejak dini. Oke, berbicara tentang karakter ini, adik-adik masih menjadi topik hangat dalam setiap judul skripsi dari mahasiswa. Nah, di sini yang menjadi sumber datanya itu adalah orang tua orang tua dari siswa. Lalu apa yang harus dikuasai oleh peneliti? Yang harus dikuasai oleh peneliti adalah peneliti wajib menguasai indikator atau aspek-aspek karakter. Kamu harus menghafal aspek-aspek karakter. Misalnya itu aspek hubungan manusia dengan Tuhan, apa-apa saja, ada banyak lagi di dalamnya. Kemudian hubungan manusia dengan sesama, di dalamnya juga ada banyak. Kemudian hubungan manusia dengan diri sendiri, seperti itu. Kemudian dari ketiga aspek ini, bagaimana peran orang tua untuk membangun karakter dari ketiga aspek ini pada diri anak mereka sejak dini ya, itu. Kemudian itu teori dasarnya. Lalu melakukan wawancara mendalam berdasarkan pada aspek-aspek tersebut. Baik adik-adik, itu dia. Kalau misalkan ada salah satu judul yang kamu suka dari 10 judul yang sudah saya jelaskan, tetapi kamu masih bingung
Bagaimana caranya? Terus kamu masih bingung dengan penjelasan saya? Kamu silahkan tanya di kolom komentar dan saya siap menjawab. Terima kasih dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya.